Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Mengenal Tokoh Wayang. Kali ini kita akan kenalan dengan tokoh wayang si kera putih yang imut dan lucu, yaitu Anoman atau Hanuman. Anoman adalah salah satu tokoh paling populer dan dihormati dalam wiracarita Ramayana. Ia digambarkan sebagai seekor kera putih yang gagah, sakti, dan setia. Dalam pewayangan Jawa, Anoman sering muncul tidak hanya di kisah Ramayana, tetapi juga dalam cerita-cerita Mahabharata, di mana ia dianggap sebagai tokoh yang lintas zaman dan tokoh yang abadi. Ini saya sepil wayangnya, Anoman punya saya. Wayang Anoman punya saya ini matanya dua di depan nih. Kadang ada yang penggambarannya matanya satu. Ini ekornya ke atas ini sampai ke kepala ini. Pakai gelangnya gelang Condro Kirono, sama seperti punya Raden Bima atau Werkudara. Bajunya juga sama kampuh koleng ya, karena kampuh koleng Bang Bintulu itu adalah ciri khas dari sedulur tunggal Bayu atau keturunan dari Sang Hyang Bathara Bayu. Ini kukunya sama kayak Werkudara atau Bima, kukunya kuku Ponconoko depan belakang ini. Nah, sedulur tunggal Bayu itu ada 5. Ini Anoman adalah Wanara Putih itu yang pertama, Bayu Kenoro. Yang terakhir adalah Bima, Bayu Mangkurat. Nah, yang sebagai Bayu para manusia. Nih, oke lanjut ya. Kita lanjut ke pengenalan tokoh Anoman. Oke. Latar belakang dan sifat. Asal usul, Anoman adalah putra dari Bathara Guru atau Dewa Siwa dan Dewi Anjani. Karena itu ia sering disebut sebagai titisan dewa yang memiliki kesaktian yang luar biasa. Ia lahir dengan wujud kera dan memiliki kemampuan yang unik, seperti bisa terbang, berubah ukuran, dan mengeluarkan api dari mulutnya. Saat lakon Anoman Obong itu. Sifat Anoman. Anoman adalah simbol kesetiaan, keberanian, dan pengabdian. Ia memiliki watak yang jujur, tulus, dan tidak pernah memikirkan imbalan atas pengabdiannya. Meskipun wujudnya kera, ia sangat bijaksana dan memiliki ilmu yang tinggi. Peran utama dalam kisahnya. Mencari Dewi Sinta. Dalam kisah Ramayana, peran Anoman sangat viral dan vital. Ia adalah salah satu pahlawan yang dikirim oleh Prabu Rama untuk mencari keberadaan Dewi Sinta yang diculik oleh Rahwana Raja Dasamuka. Anoman berhasil menemukan Sinta di kerajaan Alengka dan memberikan cincin dari Sang Prabu Rama sebagai tanda bukti bahwa dia adalah utusan dari Prabu Rama. Seperti itu ya. Yang kedua, Anoman berperan membakar Alengka. Setelah bertemu Sinta, Anoman sempat ditangkap oleh pasukan Rahwana. Ekornya dibakar, tetapi ia justru menggunakan api itu untuk membakar seluruh kota Alengka. Peristiwa ini menunjukkan keberanian dan kecerdikan dari sang Anoman saat lakon Anoman Obong ya. Jadi Anoman tuh ini kan badannya kecil, bisa berubah menjadi besar. Saat dibakar itu dia meloncat ke sana kemari dan membakar seisi kerajaan Alengka. Nah, kemudian Anoman adalah penghancur Kumbakarna. Dalam perang Alengka, Anoman berperan dasar dalam menghadapi raksasa sakti, termasuk Kumbakarna yang merupakan adik dari Rahwana. Ia adalah salah satu tokoh yang berhasil mengalahkan Kumbakarna. Seperti itu. Sekarang kata-kata Anoman yang seringkali menceritakan kesetiaan dan ketulusannya dalam berbakti. Jangan pikir aku adalah kera biasa. Aku datang atas perintah Tuhanku, dan aku akan kembali membawa kabar yang gembira. Dharma adalah jalanku, pengabdian adalah hidupku. Selama Tuanku bahagia, aku pun ikut bahagia. Seperti itu ya kata-kata dari Anoman. Sekarang pesan moral dari tokoh Anoman. Dari tokoh Anoman ini kita dapat mengambil pelajaran yang sangat berharga. 1. Kesetiaan tanpa batas. Anoman adalah lambang kesetiaan yang tulus. Ia mengabdi sepenuhnya kepada
Prabu Rama tanpa mengharapkan imbalan sepeser pun. Ini mengajarkan kita bahwa pengabdian dan kesetiaan sejati adalah kunci dari hubungan yang tulus dan kuat. Seperti halnya seorang guru yang mengabdi kepada bangsa dan negara untuk mencerdaskan calon kusuma bangsa, calon anak-anak bangsa. Dan guru itu bukan merupakan beban negara ya. Guru adalah tombak utama majunya suatu bangsa. Jadi seorang guru itu berperan penting dalam mengajari murid-muridnya untuk menjadi murid yang pandai dan cerdas. Kedua, keberanian dan ketulusan. Meskipun wujudnya kera seperti ini, kera putih, tidak seperti manusia, Anoman menunjukkan keberanian yang luar biasa dalam menghadapi musuhnya yang jauh lebih besar. Contohnya Kumbakarna tadi. Ia juga tulus dan setia, dan setiap tindakannya yang membuatnya dihormati oleh kawan maupun lawan. Nah, ia juga diangkat menjadi Pandowo yang ke-9 di lakon lakon Mahabharata. Anoman diangkat sebagai Pandowo yang ke-9. Nah, yang ketiga, wujud bukan segalanya. Kisah Anoman ini mengajarkan kita untuk tidak menilai seseorang dari wujud fisiknya. Meskipun ia seekor kera, ia memiliki hati yang lebih mulia dan akal yang lebih cerdas daripada banyak manusia yang diceritakan. Oke, seperti itu ya pengenalan dari tokoh Anoman. Mungkin cukup sekian dari mengenal tokoh Anoman kali ini ya. Semoga video ini bisa menjadi tontonan sekaligus tuntunan. Oke, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Oke, dadah. Bye bye.